Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia dengan NIM 21043021, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian merger. Merger atau penggabungan usaha merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan tidak melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Jenis-jenis merger meliputi 1. Merger horizontal adalah proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usahanya masih sama. Misalnya merger perusahaan antara perusahaan roti, merger antara perusahaan jasa keuangan, dan lain-lain. 2. Merger vertikal adalah proses merger yang meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan, contoh perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. 3. Konglomerat adalah proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada kaitannya satu sama lain. Tujuan merger: 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. 2. Meningkatkan dana. 3. Menciptakan sinergi. 4. Pengertian konsolidasi. 5. Meningkatkan keterlibatan perusahaan. 1. Menurut KBBI, melindungi diri dari pengambil alihan. Konsolidasi ialah meleburnya dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan dengan visi yang sama. 2. Menurut Roman Nurbawa, konsolidasi ialah dua buah perusahaan yang bubar demi hikmum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan yang baru yang secara finansial mengambil alih aset yang dimiliki dua perusahaan yang bubar tersebut. 3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, konsolidasi ialah penggabungan dari dua buah bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Ciri-ciri konsolidasi meliputi: yang pertama, terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk perusahaan baru. 2. Perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri tersebut bubar tanpa adanya proses likuidasi. 3. Perusahaan baru yang terbentuk dari hasil peleburan harus memperoleh status badan hukum yang baru. 4. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di tiap-tiap perseroan. 5. Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui oleh RUPS akan dituangkan dalam akta konsolidasi yang disebut di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Efek konsolidasi. 1. Kualitas. Untuk meningkatkan pendapatan, media akan menekan angka pengeluaran dengan cara mengurangi kualitas proses penulisan dan penyutingan. 2. Kesamaan. Demi menekankan pengeluaran, suatu konten berita akan lebih mudah jika digunakan misalnya untuk 7 jenis media yang berbeda yang berada di bawah satu kepemilikan. Alasan perusahaan melakukan konsolidasi: 1. Masalah kesehatan. 2. Masalah permodalan. 3. Masalah manajemen. 4. Masalah teknologi dan administrasi. 5. Ingin menguasai pasar.
Pengertian akuisisi adalah pengambilan kepemilikan surat perusahaan. Tujuan akuisisi bisnis: 1. Meningkatkan pangsa pasar. 2. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 3. Menguatkan dominasi pasar. 4. Menguatkan bisnis inti. Klasifikasi akuisisi dalam bisnis. A. Berdasarkan objek akuisisi meliputi 1. Akuisisi saham merupakan akuisisi melalui pembelian saham perusahaan. Dalam hal ini, pembeli hanya memiliki penguasaan secara saham saja. 2. Akuisisi aset. Jenis akuisisi lainnya adalah akuisisi aset. Pada akuisisi ini dilakukan pembelian aset perusahaan. B. Berdasarkan jenis usaha meliputi 1. Akuisisi horizontal adalah melakukan pengambil alihan perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama. Dengan begitu, tujuan akuisisi ini untuk meningkatkan penguasaan pasar. 2. Akuisisi vertikal merupakan akuisisi untuk pengambil alih perusahaan yang memiliki keterkaitan usaha. Sebagai contoh, perusahaan A yang bergerak di bidang produksi tekstil mengakuisisi perusahaan B yang bergerak di bidang logistik. Harapannya, dengan akuisisi tersebut, proses distribusi barang akan lebih lancar. 3. Akuisisi lain adalah pengambilan yang sama sekali tidak terkait dengan perusahaan. Terakhir, saya akan membahas mengenai separasi. Separasi atau pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktivitas dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau pola satu atau lebih atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada suatu perseroan atau lebih atau pola 2. Yang terjadi dalam merger dan konsolidasi adalah suatu perusahaan yang mengambil alih semua aktiva atau aset dan semua pasifa atau liabilitas dari perusahaan lain. Akuisisi dilakukan dengan cara membeli hak suara dari perusahaan. Cara yang ditempuh yakni dengan membeli saham-saham dari perusahaan tersebut. Itulah tadi presentasi materi saya mengenai merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.